Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anakku? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Tengadahkan tangannya semua. Baca doa dengan hikmat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan sehat walafiat. Ibu lihat anak-anak sudah siap dengan pelajaran hari ini? Ya. Tenang-tenang kamu. Lesu. Kelihatan itu ya. Hari ini alhamdulillah siswanya lengkap semuanya? Lengkap. Satu orang ya? Satu orang kenapa? Sakit ya. Jadi 17 orang ya hari ini yang hadir. Ibu absen. Pada kesempatan hari ini Ibu ingin menyampaikan materi mengenai kelanjutan yang kemarin, yaitu materi yang kemarin menghafal surah Al-Furqan dan Al-Isra. Diharapkan siswa dapat memahami makna isi kandungannya dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak sudah hafal dengan surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27? Insya Allah hafal, alhamdulillah ya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan pretest. Sebelum memulai pretestnya, Ibu ingin anak-anak dapat lebih memahami lagi materi yang kemarin. Ya, dengan pretest ini Ibu bagikan ya, dijawab, dibaca soalnya. Sebelum menjawab soal, sekiranya anak-anak membaca doa. Ya, mudah-mudahan setiap menjawab soal anak-anak diberikan kemudahan. Ayo diambil, dikerjakan, Ibu kasih durasi waktunya 15 menit. Jawab dengan singkat. Pilihan gandanya ada 2, isainya ada 2. Jawab sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ini pretest. Pretestnya nanti berapa? Pretest.
diberikan nanti ya, siswa dapat menerapkan bagaimana sifat rendah hati, hemat dan sederhana sesuai dengan perintah surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27 dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang diharapkan. Coba perhatikan pada tayangan kita berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Ibu ingin menyampaikan materi rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia pada materi PAI kelas 8 semester ganjil. Standar kompetensi yang ingin dicapai menerapkan rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang ingin dicapai 1.2, siswa mampu memahami perilaku rendah hati, hemat dan sederhana surah Al-Furqan 63 dan surah Al-Isra 27. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rendah hati, hemat dan sederhana. 2. Siswa dapat membaca dan menjelaskan isi kandungan surah Al-Furqan 63 dan surah Al-Isra 27. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian rendah hati, hemat dan sederhana. 2. Siswa mampu membaca dan memahami isi kandungan surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27. Peta konsep yang ingin disampaikan: surah Al-Furqan 63 dan surah Al-Isra 27, siswa dapat membaca dan menghafal. Siswa dapat membaca, memiliki sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Menghafal, siswa dapat memahami makna surah Al-Furqan 63 dan surah Al-Isra 27. Bagaimana cara memahami hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan sederhana dalam maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan hemat, pengeluaran uang seseorang tidak akan besar-besar daripada tiang, artinya pengeluaran tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Lawan dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat tetapi justru mendatangkan kerusakan. Hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak pikir. Hidup hemat adalah sifat yang baik, dibariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan, pengeluaran dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Yang pertama, menabung. Yang kedua, hidup apa adanya. Yang ketiga, bersedekah. Dalil Quran tentang hemat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ihwana syayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, sedang setan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Al-Isra 27. Pembelajaran. Sekiranya anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan itu ya. Jadi Ibu kaitkan seperti ini. Mengenai materi yang sudah ada
Jadi ya pembelajaran tadi, siswa dapat menunjukkan bagaimana sikap rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu intinya ya. Materi yang sudah disampaikan tadi, anak-anak dapat memahaminya dengan tulus ikhlas, memahaminya ya. Jangan ada paksaan ya. Anak-anak melihat tayangan dari video tadi, ada anak melihat ya. Melihat enggak tadi? Melihat kan? Anak-anak bisa mendengar. Bisa mendengar enggak tadi? Dengar. Dan dapat memperhatikan. Bisa enggak diperhatikan tadi? Suaranya nyaring enggak? Nyaring. Gambarnya ada kelemahan, mungkin dari jauh tampak mungkin tulisannya nggak jelas ya, karena di situ ada kekurangannya ya kan. Mungkin terlalu kecil ya, sehingga tidak bisa diamati dari jarak jauh ya, itu kemungkinan ada kelemahannya. Tapi dari pengamatan, melihat, memahami ya, juga anak-anak menyaksikan secara langsung dan sambil diperdengarkan telinganya untuk memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Bagaimana sih memahami surah Al-Furqan dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata di situ adalah surah Al-Furqan itu memerintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk bersikap tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati ya, tidak menyombongkan diri ya. Lawan dari tawadu tadi apa? Sombong. Dan Allah tidak menyukai atau membenci hamba-hambanya yang bersikap sombong. Jadi kalau di surah Al-Furqan ini memerintahkan bagaimana sih hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ialah hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka dengan perkataan yang keji, maka mereka ucapkan salam. Artinya apa? Kebaikan ya. Apapun yang dilakukan orang-orang jahil terhadap diri kita, berikanlah yang terbaik ya. Salam artinya apa? Ucapan yang menebar kebaikan ya. Disitulah perintah bagaimana Allah menyuruh kepada hambanya melalui dalil Quran surah Al-Furqan 63 ya. Yang kedua, selain daripada memahami rendah hati, Ibu juga menyampaikan tadi apa? Hemat. Bagaimana kita bisa memahami hidup hemat? Dan yang ketiga adalah hidup sederhana. Itu tertuang dalam surah Al-Isra 27 ya. Surah Al-Isra 27 artinya yang Ibu inna mubadzirina kanu ikhwana syaiton wa yakununa inna mubadzirina kanu ikhwana syaiton wa yakiru mubar. Artinya apa? Dan sesungguhnya hamba-hamba Allah itu sesungguhnya hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang takat dulu Pak. Ya. Anak-anak, Ibu berikan pertanyaan, tolong dijawab. Surah Al-Furqan 63 perintah mengenai rendah hati. Surah Al-Isra 27 memerintahkan supaya hamba-hambanya untuk bersikap hemat dan sederhana ya. Arti surah Al-Furqan 63, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah
mereka mengucapkan salam. Ya. Surah Al-Isra menjelaskan mengenai perintah. Surah Al-Isra 27 memerintahkan kepada hambanya untuk berlaku hemat dan sederhana, ya. Sekarang ditanya, arti dari surah Al-Isra 27 dan sesungguhnya saudara-saudara setan, ya. Tuh. Sekarang Ibu berikan mana itu? Ini ya, Ibu berikan tongkat, ya. Ini stick. Ketika kalian menyanyikan lagu kebangsaan di mana pada momen sekarang ini peringatan kelahiran kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, maka kita upayakan sambil belajar menerapkan, ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sambil ini, ya, memberikan tongkat bendera ini kepada salah satu temannya sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ibu kasih pertanyaan setiap anak, ya, di mana lagu itu berhenti, anak itulah yang akan menjawab pertanyaan. Silakan kita mulai. Paham? Paham anak-anak? Ya, silakan kita mulai. 1, 2, 3. Dan Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar pribadi bangsaku. Ayo maju. Stop. Ya. Ibu tanya. Rendah hati disebut. Siapa yang bisa? Iya. Mulai lagi. Sekarang mulai. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Stop. Perhatikan. Buka maskernya, Kak. Ibu tanya. Surah Al-Furqan ayat berapa yang memerintahkan rendah hati, hemat, dan sederhana? Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, Pak, syuting Pak, angkat tangan dulu. Nah, Surah Al-Furqan ayat berapa, Nak? 63. Aku nyanyi. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi
Salah. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sini Pak, sini. Berapa nak? 27. Mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Sekarang bacakan surah Al-Furqan 27. Pakai ta'awudz. A'udzubillah. Buka dulu maskernya, tolong buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, shadaqallahul adzim. Hafalkan? Coba satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sini Pak, artinya. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Shadaqallah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya. Sekarang mulai dari sini. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Stop. Nah, sekarang coba sebutkan hemat itu penerapannya ada 4. Dengarkan. Ada hemat. Hidup hemat dan sederhana itu ada 4 yang tadi disebutkan. Yuk, 1. Apa tadi? Ada 4. Ingat? Hemat, Hemat air. hemat, cermat, tepat, dan manfaat. Perhatikan. Tadi sudah dijelaskan kan mengenai bagaimana hidup hemat dan sederhana, ya. Bagaimana hemat, bagaimana cara hidup hemat, ya, sesuai dengan keperluannya, ya. Cermat, teliti dalam penggunaannya, sesuai dengan penggunaannya. Tepat dalam menggunakan waktu, pikiran, tenaga sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat, apa yang dilakukan baik waktu, tenaga, pikirannya itu sesuai dengan manfaatnya yang diperlukan oleh keperluannya. Tuh. Sekarang lagi. Masih beberapa orang baik yang menjawab, yang merasa menjawab atau yang kena lemparan jawaban itu Ibu rasa tadi sudah menjawab. Jadi yang belum sama sekali ini. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kok takut dengan pegang ini? Kalau ditanya gak usah takut, ya. Perhatikan, sudah perhatikan.
Al Siapa yang tahu? Surah apa? Al-Isra 27. Kalau tentang rendah hati, siapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau tentang rendah hati? Al-Furqan 63. Iya, surah Al-Furqan 63. Nanti dipelajari lagi ya. Jangan sampai materi yang disampaikan terlewat begitu saja. Ayo 1, 2, 3. Stop, lihat. Surah Al-Isra 27 itu artinya dan sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. ya, betul. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum pertanyaan? Belum? Rendah hati, hemat, dan sederhana itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sifat yang hemat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW itu tercermin ketika menegur siapa? Menegur Nabi Muhammad SAW, menegur siapa? Siapa namanya yang ditegur bahwa perintah untuk hidup hemat itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menegur siapa namanya? Tahu? Siapa yang tahu? Abdullah bin Umar. Menegur siapa? Ayo. Siapa? Siapa? Abdullah bin Umar. Siapa? Saat ya, ketika Nabi Muhammad SAW melihat Saat sedang berwudu, ya, ketika itu Nabi melihat Saat berwudu itu menggunakan air dengan berlebih-lebihan. Ya, sehingga Nabi menegurnya. Ya, ketika kita wudu itu sekalipun di sungai kita harus menerapkan yang namanya hemat. Ya. Ayo, satu ulang lagi. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Stop. Sini ya. Jangan takut ya. Namanya siapa? Ya. Ibu tanyain. Surah Al-Isra memerintahkan untuk hidup hemat dan sederhana. Ayat berapa, Nak? 27, benar. Ayo, ulang. 1, 2, 3, ke sana. Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban
Gak bisa. Hukum bacaan mat itu seperti apa sih? Yuk, bacaan mat itu apa? Hah? Enggak tahu. Mat itu apa sih? Mat dibaca. Enggak tahu. Siapa yang tahu? Mat dibaca apa? Dibaca panjang. Mat dibaca 2 alif atau 2 harakat atau 2 ketukan. Sekarang mat ada 3. Alif memanjangkan bunyi huruf berbaris fathah. Ma itu mata bunyi. Alif memanjangkan bunyi huruf berbaris doma. Tak budun. Ya, apabila mat tabi'i itu berakhir mematikan salah satu huruf di akhir maka disebut mat arif lisukun. Panjang tiba-tiba dihentikan karena bertemu dengan huruf di akhir, ya. Nah, yang belum ditanya yang mana nih? 1 orang di sebelah sini. Muter. 1, 2, 3. Pancasila. Akulah pendukungmu. Stop. Sini ya. Sekarang sebutkan Al-Samsiyah pada surah di antara Al-Furqan. Yuk. Al-Samsiyah. Apa? Apa nak? Al-Samsiyah. Wa ibadur rahmah niladi samsu na alal ardi haunan wa idza qadallahu yahiluna qalsalana. Ayo, apa buku bacaannya Al-Samsiyah Al-Qamariyah mana nak? Nih, alladzina ar-rahman. Nih, ini Al-Samsiyah. Kalau al-arti itu Al-Qamariyah, ya. Nanti dipelajari di rumah, ya. Alhamdulillah sudah semuanya mendapatkan pertanyaan dari 17 siswa karena 1 siswa tidak berhadir karena sakit, ya. Untuk menyimpulkan materi pada hari ini, anak-anak, kita simpulkan bersama-sama. Bersama-sama menyimpulkan materi hari ini. Surah Al-Furqan 63, surah dan Al-Isra 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya anak-anak dapat menyajikan dalam bentuk perbuatan yang tercermin sesuai dengan surah Al-Furqan 63, Al-Isra 27 serta hadis terkait. Nah, itulah salah
jawab dengan tepat. Ya, sama soalnya sama. Soal pretest dan post-test sama. Cuma kalian menjawabnya tadi lembar depan, sekarang belakang. Kan? Post-test, tulisi post-test. Ya. Sebelum membaca, ingatkan sebelum menjawab, membaca soal, alangkah baiknya baca doa supaya diberikan kemudahan dalam menjawab. Kita simpulkan materi pada hari ini tentang menyajikan surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana perintah Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita semua agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus mengetahui apa sih itu rendah hati. Rendah hati disebut dengan tawadu, ya, tidak menyombongkan diri, ya, tidak merasa lebih dari orang lain. Surah Al-Isra 27 juga menerangkan bagaimana hidup hemat dan sederhana, terutama ketika kita menggunakan fasilitas dalam kehidupan kita. Kita harus hemat dan sederhana. Hemat dalam artian menggunakan tenaga, pikiran, dan apa yang ada di dalam diri kita terhadap lingkungan sekitar. Kita harus hemat, ya. Hemat itu hemat, cermat, tepat dan manfaat dalam kehidupan, ya. Untuk menerapkan kita hidup sederhana, walaupun kita memiliki kelebihan harta, benda dan materi hal lain sebagainya, kita tetap menunjukkan hidup sederhana sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad dalam penerapannya itu dapat ditiru, diteladani, ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW juga pernah menegur saat pada waktu dia berwudu, melihat saat berwudu menggunakan air yang melampaui batas, maka Nabi Muhammad SAW menegurnya. Walaupun kita wudu dalam air sungai, tetap kita mencerminkan namanya hemat dan pakaian dalam berwudu, ya. Mentang-mentang di sungai kita berwudunya terlebih dahulu tidak bisa, juga harus sesuai dengan keperluan, ya. Tuh, ibu dan ibu, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ya. Kita akhiri dengan pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama, ya. Kita mulai. A'udzu billahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.